Bayangkan, jadi selama 4 tahun jenazah raja itu ya diawetkan begitu. Dan istrinya itu tidak boleh meninggalkan jenazah itu. Jadi selama 4 tahun istrinya itu ya di samping jenazah itu. Tidak bisa keluar dari ruang jenazah. Adalah adat bagi seorang gadis Toraja yang merasa ingin berhubungan dengan lawan jenisnya ya. Jadi kalau pada masa itu, saya nggak tahu sekarang ini masih berlaku atau tidak ya. Pada masa itu, kalau ada seorang gadis Toraja yang ingin berhubungan dengan lawan jenisnya, maka dia berjalan sendirian ke pesawahan tak lama sebelum fajar atau setelah matahari terbenam dan mulai menjerit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, selamat datang di channel YouTube saya. Program ini saya beri nama Kopi Pagi. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin memberi nama. Mungkin karena sekarang masih pagi dan biasanya kalau pagi kita akan minum kopi. Sebetulnya channel ini saya buat terkait dengan tugas saya di KPU Kota Pariaman ini, yang membidangi divisi Sosdikli Parmas SDM. Jadi singkatannya udah panjang, Sosdikli Parmas SDM. Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Nah, salah satunya adalah pendidikan pemilih. Ya, kalau sosialisasi itu terkait dengan tahapan pemilunya. Jadi kalau ada tahapan pemilu, kita akan melakukan sosialisasi terhadap tahapannya. Kapan pencoblosan, kapan masa kampanye, kapan pemutakhiran data pemilih, dan lain-lain. Tapi pendidikan pemilih itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan setiap saat. Ya, terutama dalam konteks di KPU adalah peningkatan kualitas demokrasi. Bagaimana kita melakukan pendidikan terhadap pemilih agar demokrasi kita ini lebih berkualitas. Karena untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas itu kan tidak hanya tugas penyelenggara KPU, tapi tugas kita semua, termasuk tugas dari masyarakat. Nah, ternyata salah satu hal yang membuat kualitas demokrasi kita itu menurun adalah soal rendahnya minat baca. Jadi soal literasi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita, terutama kalau kita evaluasi pemilu yang lalu, 2 pemilu yang lalu, itu soal hoax ya, berita fitnah ya, yang tersebar terutama di sosial media. Jadi tingkat membaca yang kurang ternyata itu berpengaruh terhadap kebisingan, noise demokrasi kita. Saya kutipkan dari websitenya Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Judulnya, masyarakat Indonesia malas baca tapi cerewet di medsos. Nah, ini menarik. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memperhatikan hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Wow, ini luar biasa. Ya, bahkan dari 61 negara yang di riset, kita berada di peringkat 60. Nah, jadi juara 2, runner up dari bawah. Persis di bawah Thailand ya. Dan hanya 1 tingkat di atas negara Botswana. Nah, saya nggak tahu ini Botswana ini negara mana ini. Fakta berikutnya, ternyata 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget. Itu urutan kelima terbanyak di dunia, pemilik gadget. Kemudian pengguna aktif smartphone, ini pada tahun 2018 risetnya, 100 juta orang.
Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data menunjukkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam per hari. Tidak heran dalam kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima di dunia. Berita-berita yang hoax, yang belum terkonfirmasi kevalitannya, itu dia sudah share, sudah komen. Padahal baru baca judulnya, dan memang sekarang kecenderungannya di media sosial, di media-media online ini kan, membuat judul berita itu bombastis, padahal isinya biasa-biasa aja. Nah, karena literasinya rendah, membacanya rendah, begitu melihat judul yang bombastis, dia langsung share, langsung komen di situ, langsung menghujat, langsung mendukung, sehingga dunia media sosial kita menjadi riuh, gaduh, dan kadang-kadang malah para penceramah, para ustadz ikut membicarakan soal-soal politik berdasarkan berita hoax yang dia terima di media sosial itu. Nah, ini satu keprihatinan kita. Oleh karena itu saya barangkali dalam beberapa episode ke depan di channel YouTube saya ini akan mengajak kita untuk lebih banyak membaca buku, sehingga saya akan melakukan review atau ya, resensi lah barangkali terhadap beberapa buku yang mungkin saya anggap menarik, buku-buku dari koleksi saya di rumah. Mudah-mudahan nanti diskusi kita ini bisa mendorong teman-teman semua untuk mulai aktif kembali membaca buku. Nah, pada hari ini saya akan mereview satu buku yang saya kira sangat menarik, judulnya Ring of Fire, Indonesia dalam Lingkaran Api, ditulis oleh Lawrence Blair bersama Lord Blair. Ini dua orang petualang dari Inggris ya. Mungkin ini ada hubungan famili dengan Tony Blair mungkin ya, mantan Perdana Menteri Inggris ini. Saya tidak tahu. Buku ini menarik ya, mengisahkan perjalanan mereka tahun 1972, selama 10 tahun kemudian mereka menjelajahi pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Saya membaca buku ini kurang lebih sudah 3 atau 4 kali selesai. Dan kita saja yang orang Indonesia merasa terkaget-kaget, merasa ternyata sedemikian kaya Indonesia ini. Ada beberapa tempat yang mereka datangi di buku ini, Toraja yang sangat mistis sekali dalam hal pemakaman, terutama pemakaman raja-raja ya. Kemudian mereka mendatangi Kepulauan Aru dalam rangka menemukan burung cendrawasih yang menjadi legenda, yang menjadi mitos di berbagai belahan dunia. Kemudian mereka hampir termakan oleh komodo. Mereka juga menemukan di Pulau Borneo di Kalimantan itu suku Dayak Punan ya, yang oleh banyak orang dianggap suku Dayak Punan ini sudah punah, sudah tidak ada lagi. Dan ternyata mereka bertemu dengan suku Dayak ini. Nah, kalau kita baca bab per bab buku ini, bab pertama mereka beri judul Negeri Mimpi Kala Terjaga. Ini menceritakan tentang latar belakang dilakukannya ekspedisi ini selama 10 tahun. Ternyata mereka melakukan ekspedisi ini diinspirasi oleh ekspedisi sebelumnya yang dilakukan oleh Alfred Wallace ya, tahun 1850-an kalau tidak salah, yang sudah menjelajahi kepulauan-kepulauan di Nusantara ini, kemudian menuliskannya dalam buku yang terkenal yaitu The Malay Archipelago. Tapi yang menarik ternyata teori evolusi Darwin itu ternyata dipengaruhi oleh Indonesia. Dan itu bisa dilacak sebagian melalui hubungan antara Charles Darwin dan Alfred Wallace. Ini menarik bagi saya karena kita orang Indonesia secara umum pasti menolak teori Darwin, terutama penafikannya terhadap campur tangan Tuhan dalam penciptaan manusia. Darwin kan menafikan campur tangan
Tuhan. Dan kita orang Indonesia sebagai orang bangsa yang bertuhan, sila pertama kita adalah ketuhanan, pasti menolak kalau ada orang yang menafikan campur tangan Tuhan dalam menciptakan manusia. Tapi ternyata teori Darwin itu sendiri dipengaruhi oleh Indonesia. Nah, bagaimana itu terjadi nanti kita bisa baca lebih lanjut dari buku ini. Kemudian menarik juga kita baca perjalanan dua orang ini ke Sulawesi. Di sini disebut Celebes, ya, Celebes. Utamanya di Toraja. Saya sendiri pernah datang ke Toraja sekali tahun 2007. Waktu itu sedang menghadiri kegiatan di Ikatan Remaja Muhammadiyah di Nrekang. Kabupaten Nrekang itu bersebelahan dengan Toraja. Apa yang menarik dari Toraja? Waktu saya ke sana, yang paling menarik itu adalah upacara pemakaman orang-orang Toraja yang ternyata tidak dimakamkan di kubur seperti kita, tapi diletakkan di dalam goa. Saya mendatangi goa tersebut dan betul-betul merasakan aroma yang aroma mistis, ya, bukan aroma bau tapi suasana yang begitu mistis. Nah, di sini diceritakan orang-orang Toraja ternyata meyakini bahwa mereka, leluhur mereka tidak berasal dari dunia ini. Mereka meyakini bahwa mereka itu, leluhur mereka itu datang dari galaksi bintang 7 di galaksi sana, kemudian turun di sebuah lembah di Toraja itu. Kemudian mereka diutus oleh dewa yang ada di atas sana itu untuk menghuni, menyuburkan lembah itu. Tempat turun mereka itu disebut dengan, kalau sekarang namanya Bukit Nona, ya. Kenapa disebut Bukit Nona? Nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google, ya. Karena nanti terlalu vulgar kalau saya ceritakan. Saya pernah ke sana, ke Bukit Nona itu sekali. Waktu itu kami makan durian di Bukit Nona itu. Jadi mereka meyakini mereka turun, nenek moyang mereka turun dari galaksi bintang 7. Sehingga rumah-rumah mereka itu dibuat melonjong ke atas dengan harapan begitu ada yang meninggal, arwah mereka kembali dikirim ke galaksi bintang 7. Nah, ketika Blair bersaudara ini mengunjungi Toraja, raja terakhir Toraja kala itu namanya Puang Sangala meninggal, dan dia meninggal sudah 4 tahun. Ternyata di sana kalau seorang raja meninggal, dia tidak bisa langsung dikirim arwahnya ke bintang, ke galaksi itu, tapi dia harus menunggu pintu arwah itu terbuka. Dan pada saat ini dia sudah menunggu selama 4 tahun. Bayangkan, jadi selama 4 tahun jenazah raja itu ya diawetkan begitu, dan istrinya itu tidak boleh meninggalkan jenazah itu. Jadi selama 4 tahun istrinya itu ya di samping jenazah itu, tidak bisa keluar dari ruang jenazah itu. Barangkali kalau dia mau buang air dia bisa keluar, tapi secara umum dia tidak boleh meninggalkan jenazah suaminya. Jadi begitu luar biasa tradisi masyarakat Toraja yang dicatat oleh Blair bersaudara ini. Nah, ini juga satu hal yang menarik. Saya kira teman-teman ingin mengetahuinya juga. Ini soal gadis-gadis Toraja. Adalah adat bagi seorang gadis Toraja yang merasa ingin berhubungan dengan lawan jenisnya, ya. Jadi kalau pada masa itu, saya nggak tahu sekarang ini masih berlaku atau tidak, ya. Pada masa itu, kalau ada seorang gadis Toraja yang ingin berhubungan dengan lawan jenisnya, maka dia berjalan sendirian ke pesawahan tak lama sebelum fajar, atau setelah matahari terbenam dan mulai menjerit. Jadi mereka datang ke pesawahan dan mereka menjerit. Pemuda manapun yang bisa mendengar dan menyukai jeritannya, dan yang juga merasakan keinginan yang sama, bebas bergegas mendatangi untuk membantunya dan menghentikan jeritannya, yang merupakan pertanda bagi peminat lain untuk berhenti mengejar dan kembali ke tempat tidur.
ada gadis-gadis yang sepertinya terus menjerit meskipun ada beberapa lelaki yang telah mencapainya dan mencoba menjatuhkannya. Jadi mungkin dia tidak kurang suka dengan pemuda itu. Jadi ini adalah satu tradisi masyarakat Toraja yang bisa kita baca. Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada tradisi seperti ini. Waktu saya ke Toraja tahun 2007, rasanya saya tidak mendengar cerita yang seperti ini ya. Ya mudah-mudahan tidak ada. Karena kalau sekarang masih ada tradisi seperti ini, mungkin para bapak-bapak atau para anak-anak muda ini barangkali bisa menabung untuk bisa jalan-jalan ke Toraja. Ya mudah-mudahan, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan sudah tidak ada. Tapi kalau ada, menarik juga ini. Nah, ini salah satu cerita yang sangat luar biasa. Kemudian cerita berikutnya ada kisah tentang suku Dayak Punan di Kepulauan Borneo ya. Ini adalah salah satu suku Dayak yang paling misterius saya kira, dan beberapa kali saya ke Kalimantan, orang mengatakan mereka sudah punah, tidak ada lagi suku Dayak Punan ini yang berpindah-pindah, hidupnya berpindah-pindah. Tapi ternyata dua orang ini menemukan mereka di pelosok yang sangat jauh sekali dengan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa mengucapkannya satu persatu, tapi nanti teman-teman bisa membaca sendiri buku ini. Ada juga cerita tentang suku Asmat. Kita tahu suku Asmat di Papua sana. Jadi dulu ceritanya ada penjajah Belanda membunuh beberapa orang pemuda suku Asmat ini. Lalu suku Asmat menculik seorang orang Amerika, seorang wisatawan Amerika, kemudian memakannya. Jadi sebagai balas dendam terhadap orang kulit putih, namanya Rock Lever. Rock Lever ini datang ke suku Asmat, kemudian diculik oleh orang Asmat dan memakannya. Itu cerita yang dipercaya oleh orang-orang masa itu, dan penulis buku ini membuktikan cerita itu. Dia tinggal di sana selama 2 bulan dan menjadi, entah bagaimana caranya, mereka kemudian tiba-tiba menjadi bagian, diterima menjadi bagian dari suku Asmat itu, dan dia tinggal selama 2 bulan bersama suku Asmat itu tanpa berpakaian sehelai benang pun. Jadi mereka tanpa berpakaian tinggal di sana, hidup bersama-sama orang suku Asmat itu untuk mengetahui sejauh mana kebenaran, benarkah si suku Asmat ini kanibal atau pemakan daging manusia. Nanti bagaimana lanjut ceritanya bisa kita baca. Jadi secara umum ini adalah buku yang sangat luar biasa. Saya membaca buku ini begitu terpesona, terutama karena saya juga senang berpetualang. Dulu waktu masih menjadi aktivis, saya sering sekali mendatangi tempat-tempat yang unik. Saya pernah ke Baduy Dalam itu di Banten, melakukan perjalanan jalan kaki sampai bertemu suku Baduy Dalam yang sangat luar biasa dan sangat unik budayanya. Jadi inilah Indonesia kita yang mungkin tidak semuanya tergambarkan oleh Lawrence Blair dan Lorne Blair ini, tapi setidaknya kita bisa mengetahui sedikit suku-suku terdalam, terjauh dan terasing di Nusantara kita ini melalui buku ini. Inilah review yang kurang lebih dari saya. Kekurangan buku ini barangkali karena ini kejadiannya 40 tahun yang lalu, itu tidak update lagi. Kita tidak tahu bagaimana kondisi di Toraja sekarang, apakah tradisi-tradisi seperti itu masih ada. Ya, ketika saya ke sana ada tau-tau itu, jadi orang meninggal itu dibuatkan patungnya yang menyerupai orang yang meninggal itu disusun di pinggir tebing dekat area pemakaman, bukan pemakaman, tetap dekat area apa itu namanya, tempat jenazah-jenazah itu disimpan, yang kemudian banyak sekali tulang belulang. Jadi itulah pada episode pertama ini. Mudah-mudahan kalau dianggap bermanfaat apa yang saya sampaikan, ya, nanti kita akan lanjutkan dengan review-review buku berikutnya. Semangatnya adalah agar kita senantiasa mencintai buku, mencintai
literasi, meningkatkan minat baca, karena itu sangat membantu kita dalam meningkatkan kualitas bangsa kita ini, dan tentu saja juga meningkatkan kualitas demokrasi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.